Masuk ke putaran ketiga, Sintayong wajib panggil Ekan Bagot untuk babak kualifikasi. Pelatih Indonesia Sintayong wajib panggil Ekan Bagot kembali ke babak ketiga. Hal ini karena adanya beberapa penggawa andalannya yang harus absen pada laga nanti. Sayangnya, kabar bahagia tersebut harus sedikit tercoreng dengan isu renggangnya hubungan Sintayong dengan salah satu penggawa andalannya, yakni Ekan Bagot. Isu ini muncul setelah nama Ekan Bagot tidak masuk dalam skuad yang dipanggil Sintayong. Banyak yang menilai jika pemain Ipswich Town itu tidak dipanggil lantaran Sintayong kesal dengan Ekan Bagot yang sempat mangkir dari panggilannya saat Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris. Namun begitu, Sintayong tampaknya harus berpikir ulang untuk mencoret nama Ekan Bagot. Ia harus memberitahu salah satu kesempatan untuk Bagot membuktikan dirinya setidaknya untuk di laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia nantinya. Sebab itu di laga timnas Indonesia dipastikan akan kehilangan dua pilar utamanya, Jordi Amat dan Justin Hubner, karena akumulasi kartu. Dengan absennya dua pemain tersebut, maka bek tengah andalan timnas saat ini hanya menyisakan Jay Itzas dan Rizky Ridho saja. Di bangku cadangan ada masih satu nama, yakni Muhammad Ferrari. Rafael Struijk menuduh Nathan Joaon berbohong. Saat itu Rafael dan Yance Sayuri kompak mengangkat papan tulis bertuliskan "pernah" kala merespon pertanyaan apakah pernah dimarahi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sementara itu Nathan Joaon menjawab tidak pernah, dia berbohong, kata Rafael Struijk sambil tersenyum. Menurut Struijk, hal yang wajar saat pemain kena omelan pelatih jika berbuat salah. Maksudnya tentu agar sang anak asuh Sintayong tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi tentu saja di sepak bola jika ada yang melakukan kesalahan atau pelatih mau memberi kami pelajaran. Sebelumnya, Struijk dan Nathan menjadi bagian skuad Indonesia yang mengarungi dua laga terakhir grup F putaran kedua. Yance harus dipulangkan, dua pemain menyusul dipanggil oleh Sintayong. Mereka adalah Nadeo Argawinata dan Malik Rizaldi. Dengan adanya kekompakan seperti itu, membuat para pemain dan pelatih semakin akrab. Tidak ada canggung di antara mereka, karena rasa percaya diri dan semangat adalah kunci utama agar pelatih dan para pemain timnas Indonesia bisa memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Depak dari FC Groningen, bagaimana nasib depan Orat Mangun? Masa depan Orat Mangun di Eropa menjadi tidak pasti setelah dilepas oleh FC Groningen. Meskipun masih memiliki sisa kontrak 1 tahun hingga Juni 2025, Ragnar tidak masuk dalam rencana tim utama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Ragnar didepak dari FC Groningen. Performa yang kurang memuaskan. FC Groningen baru saja promosi ke Eredivisie dan membutuhkan pemain yang lebih sesuai dengan gaya bermain dan strategi tim di musim depan. Persaingan di tim di posisi menyerang, FC Groningen memiliki beberapa pemain yang lain yang diunggulkan seperti Alexander Sorloth dan Giorgos Giacomakos.